Buat Anda yang pengen jualan online atau pengen pindah WFH, freelancer atau virtual assistant atau apapun itu yang pengen teman-teman kerjain, mungkin teman-teman sekarang lagi kerja kantoran atau kerja kasar atau kerja serabutan, nggak peduli. Tapi buat teman-teman yang pengen resign misalnya atau pengen full time di digital, kita bakal sharing gimana ekspektasinya, experience-ku juga. Jadi kita bakal sharing soal hal itu sekarang ya. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman jalan pintas untuk bisa mulai di dunia online dalam 7 hari ke depan tanpa buang banyak uang buat trial error. Jadi kita bakal kasih guideline-nya untuk bisa teman-teman praktekin ke 7 hari ke depan insya Allah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tonton sampai akhir, kita bisa spill apa aja ekspektasi dan jalan pintasnya dari POV saya yang udah kerja WFH seumur hidup saya. Yes, jadi saya memang bukan pengalaman yang dari resign dari kantor atau korporat tapi pindah ke digital, enggak. Tapi saya udah di digital duluan. Tapi ya justru karena saya udah duluan di sini, jadi saya pengen tahu kalau misalnya sebelumnya bukan digital, abis itu pindah ke digital, apa aja ekspektasinya yang pengen saya tahu. Seandainya ada yang ngasih tahu saya waktu itu, nah itulah POV saya untuk teman-teman semua ya. Jadi stay sampai akhir, kita bakal spill semuanya ya. Jadi disclaimer juga, ini bukan nasihat karir karena itu sangat berbahaya dan saya bukan orang yang pantas untuk itu, tapi kita sharing aja. Oke, jadi sini saya bakalan ngasih tahu 3 secrets yang bakalan kita bahas dari awal sampai akhir. Ada waktu terbaik untuk tambah kerjaan digital. Teman-teman harus tahu kapan teman-teman bisa mulai untuk jualan digital, atau teman-teman pindah ke digital, freelance atau virtual assistant atau apapun itu. Pokoknya kapan waktu terbaiknya, karena jangan sampai kelewatan, karena akan ada golden opportunity yang teman-teman tuh harus lihat dulu tanda-tandanya seperti apa. Kemudian prospek ngumpulin uangnya gimana? Pasti kan teman-teman juga kalau kerja kan ya, siapa sih nggak pengen dapat uang kan, pasti untuk kebutuhan hidup dan juga untuk tabungan dong. Nggak pengen dong pas-pasan doang, tapi pengen bisa dapetin tabungan dan tambahan lain-lainnya. Yang ketiga opsi WFH terbaik. Jadi kita pengen bongkar juga dari berbagai scope of work yang teman-teman bisa ambil, mana spesialisasi yang teman-teman disarankan untuk ambil untuk WFH, dan pastinya itu paling tinggi potensinya. Jadi kita bakal cover itu juga. Oke, pertama ya, kita pengen tahu juga nih teman-teman, buat seberapa cocok bahasan kali ini buat teman-teman yang mungkin lagi pengen pindah bidang. Ya harusnya posisi sekarang ini cukup relate ya teman-teman. Stuck di tempat kerja, merasa hidupnya kayak template yang gitu-gitu aja setiap hari, ya berulang gitu aja, nggak ada perubahan. Kemudian tapi teman-teman juga pengen punya quality time lebih sama keluarga, dan perbandingan antara gaji versus tenaga yang dikeluarin teman-teman versus waktu yang dikorbanin, dan kesehatan juga itu kurang worth it ya dibandingkan dengan upahnya. Oke, jadi ini hal yang bikin teman-teman stuck dan nggak terwujud terus ya, karena saya juga ngalamin ini waktu baru mulai belajar soal digital. Jadi anggap kantoran itu adalah safety. Kalau misalnya ini POV untuk teman-teman yang kantoran, tapi ya untuk yang pertama, anggap kantoran adalah safety itu bener sih, cuman kayak sebenarnya kan kerjaan apapun gak ada yang safety nggak sih? Semuanya bisa disingkirkan kapanpun, ada AI, ada saingan juga, segala macamnya. Software itu udah sangat-sangat jadi saingan gitu. Jadi saingannya tuh dari atas bawah, kanan kiri, untuk seorang karyawan kantoran juga. Jadi nggak ada yang safety sebenarnya. Kemudian juga punya 1001 alasan. Kalau ini sih alasan klasik kalau misalnya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bukan ya, tapi kayak orang-orang yang sorry itu saya orangnya negatif banget, apa-apa dikasih solusi dia alasan lagi, dikasih jalan keluar dia alasan lagi, ngeluh terus lah pokoknya. Itu udah red flag banget lah untuk dipunya seorang laki-laki apalagi. Kemudian 3 itu udah tahu nggak paham tapi nggak pengen belajar gitu ya. Jadi apalagi kalau ngecap gaptek lah, nggak tahu mulai dari mana ya. Kalau nggak tahu mulai dari mana, kita belajar dari awal dong, karena kan semua bidang kan juga teman-teman nggak tahu ya kan awalnya. Jadi kita belajar dari awal. Dan jadi di sini ini contoh ya teman-teman, yang kadang saya dapat DM soal saya gaptek, saya nggak tahu mulai dari mana, terus saya kerjaannya kantoran, terus kemudian kena PHK segala macam, tapi akhirnya nge-stuck gitu. Padahal kalau misalnya mereka nge-stuck, padahal kalau misalnya teman-teman belajar dari awal, teman-teman punya potensi yang sama untuk ke 100 juta pertama juga gitu. Jadi, dan ini foto real dashboard ya, angkanya mungkin 99,99, tapi ini real ya, bukan editan.
gitu. Jadi teman-teman bisa banget dapetin 100 juta pertama dari WFH juga atau dari digital juga, asal teman-teman nggak banyak alasan. Oke? Jadi kita bahas secret 1 waktu terbaik untuk tambah kerjaan di digital, yaitu adalah kalau teman-teman lihat di sini ada framework, bukan framework sih, di sini ada chart di mana menampilkan krisis. Teman-teman ini mungkin orang ekonomik yang biasanya baca beginian, tapi kita bukan ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, ini adalah chart yang kalau dia nukik ke bawah tuh, itu biasa ada krisis di situ. Tapi jadi coba teman-teman lihat ya, lihat tahun-tahunnya. Yang teman-teman paling gampang lihat yang tahun 98 tuh, itu tahun 98. Ya segitu sekitar 98 sampai 2002-an ya. Terus kemudian itu 2008 tuh. Abis itu dia muncul lagi di yang COVID. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman perhatiin ini tuh cukup relatif berhubungan dengan waktu-waktu kita krisis ya. Walaupun ini 10 years treasury bonds, tapi biasanya ini juga ini kan ada hubungan eratnya dengan krisis ekonomi. Jadi ini juga bisa dijadikan indikator krisisnya tuh kapan lagi. Karena secara historis teman-teman bisa perhatiin itu setiap dekade, setiap 10 tahun itu ada krisis. Nah makanya ada juga kalau teman-teman lihat di internet itu ada namanya 10 years crisis cycle, semacam itulah. Itu menandakan kayak krisis itu ada setiap dekade. Jadi setiap ada 10 tahun biasanya ada satu krisis, setiap 10 tahun. Nah kalau kita misalnya lihat aja, kita nggak ngomongin kayak takdir gitu-gitu ya, bukan ngomongin itu, tapi kita ngomonginnya berdasarkan historis. Kalau misalnya teman-teman lihat terakhir kali kita krisis itu waktu COVID, puncaknya itu di 2020 ya kan. 2020 itu walaupun itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahunan lah ya, sampai 2023-an, tapi itu tuh udah berapa tahun lalu gitu. Sekarang kita udah 2025, udah tinggal 5 bulan lagi sampai 2026. Kemudian krisis selanjutnya tuh kapan? Ya amit-amit, tapi jujur ya teman-teman, berdasarkan historis ya selalu ada krisis gitu. Dan krisis itu setiap 10 tahun sekali. Artinya kalau misalnya kemarin itu 2020 sampai 2023-an, nextnya itu kapan? Sekitar, dan itu nggak mesti 10 tahun persis loh. Bisa kurang dari 10 tahunnya atau bisa lebih sedikit. Jadi sekitaran 10 tahunnya. Nah kan kita nggak tahu tahunnya tahun berapa. Kondisi politik di Indonesia sekarang kayak gimana? Yang ekonomi sekarang di Indonesia susah, plus ditambahin lagi krisisnya global. Itu kayak udah parah banget men. Jadi dari sini kita bisa ngelihat dulu kenapa aku tunjukinnya begini. Karena teman-teman ingat waktu 2020 COVID kemarin, apa yang terjadi dengan banyak pekerjaan dan layoff, PHK, itu kerjaan WFH naik banget. Waktu itu lagi ada tren content creator. Semua orang pengen jadi content creator karena mereka menganggap itu bisa dapat duit, which is bener. Tapi ingat bahwa waktu itu semua orang di PHK, semua orang dirumahkan, mereka butuh kerja, mereka butuh duit, dan mereka bosen juga, jadi mereka cari-cari duit online. Nah, jangan sampai teman-teman ketemu krisis berikutnya, terus teman-teman amit-amit jadi mendadak juga gitu. Itu kan gak enak ya. Karena udah dirumahkan, terus baru kelabakan nyari duit sana sini lewat online, tapi gaptek nggak ngerti. Itu kan susah banget gitu loh. Teman-teman yang harus nafkahin, artinya teman-teman harus punya persiapan sebelum itu terjadi dong. Nah masalahnya yang terakhir kali terjadi itu 2020. Nextnya lagi kapan kita nggak tahu. Tapi gini deh, kalau misalnya menurut teman-teman apakah nyampe 5 tahun lagi next krisisnya, kita nggak tahu. Tapi maksud saya, di skill apapun itu kan butuh waktu untuk pelajarin. Mungkin untuk bisa kita jago biasanya 5 tahunan kita jago. Tapi untuk 2 tahun, 3 tahun itu biasanya kita udah membuahkan hasil. Jadi kalau teman-teman belajar skill, 1 tahun pertama itu nggak tahu apa-apa. 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai ada hasil dikit-dikit. Udah mulai ada hasil. Tahun kelima teman-teman udah jadi expert gitu. Jadi, tapi kita nggak mau dong. Tahun pertama kita waktu udah krisis kan nggak mau dong. Kita pengen waktu krisis itu udah tahun 2 ke 3 minimal. Udah ada duitnya kayak gitu kok. Ya kan? Jadi dengan kayak gini teman-teman bisa baca kapan teman-teman harus masuk ke dunia online. Oke? Jadi intinya adalah krisis itu bukan kalau datang, tapi kapan datangnya biar kita tuh bisa persiapin dari sekarang. Terus dengan punya penghasilan digital atau WFH, teman-teman bisa survive insya Allah. Bahkan waktu sektor tradisionalnya lagi ngedown semua, F&B ngedown, yang lain-lain ngedown gitu. Pokoknya konvensional banyak yang ngedown gitu. Oke? Jadi
nyemplung dulu ke online bisnis, punya posisi kuat, punya follower atau punya klien yang udah ada, dan siap panen waktu nanti krisis, itu lebih baik. Oke, daripada teman-teman mendadakan. Dan itu pertama. Yang kedua adalah ada framework seperti ini juga. Ini namanya Innovation Adoption Life Cycle. Ini adalah ketika suatu tren, dan setiap tren yang ada di dunia ini itu punya cycle, punya siklus. Nah, di setiap siklus itu selalu ada pertama namanya innovator. Innovators adalah orang-orang yang pertama kali menciptakan atau kayak dia trend maker atau dia yang mempopulerkan gitu loh. Kemudian ada muncul early adapters. Early adapters ini adalah orang-orang yang berhasil nangkep tren itu di awal-awal mula. Kemudian ada early majority. Early majority adalah dari mayoritas orang, tapi ini masih tergolong early. Jadi belum telat. Baru nanti ada late majority, yaitu adalah orang-orang yang mayoritas juga tapi udah telat. Baru ada laggards. Laggards itu orang-orang yang udah lu ketinggalan, lalu udah jadi lu cuman ngumpulin debu-debunya doang. Dan jangan salah, setiap dekade, bukan dekade, mungkin setiap berapa tahun kali ya, itu selalu ada tren baru. Mungkin teman-teman nggak ngerti tren itu cuman kayak sekedar ya udah itu apa yang ada di sosmed, itu apa yang ada di konten. No, tren itu selalu ada pekerjaan baru. Makanya kenapa sekarang ada AI terus kemudian banyak pekerjaan yang tutup. Karena itu tren. Jadi tren itu bukan cuma digital. Tren itu semua kerjaan di dunia ini, walaupun konvensional, tradisional, itu ada trennya. Kalau misalnya let's say petani gitu, tiba-tiba dikasih robot untuk bertani semua, itu kan namanya tren gitu. Yang tani buruh tani itu akan tersingkirkan. Jadi akan digantikan sama robot. Jadi kayak setiap beberapa tahun itu selalu ada tren baru gitu. Jadi kalau teman-teman pengen pindah ke digital, kita masih ada di kurang lebih sekitaran segini gitu. Jadi teman-teman udah mulai masuk ke early majority, tapi teman-teman jangan sampai masuk ke late majority. Jadi kita masih ada di early adapters ke early majority lah palingan. Dan itu masih ada puncaknya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Jangan sampai keburu AI. Karena AI sekarang udah bikin. Tadi saya buka AI namanya saya lupa lagi, field apalah gitu. Cuman itu sangat-sangat canggih sekali dari saya tadi baru cobain dan itu sangat canggih sekali. Jadi nanti editor bisa tampilin ya. Saya lupa namanya. Itu canggih sekali. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan sampai ke late majority, apalagi di laggards. Nanti teman-teman nggak dapat duitnya gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke dunia digital sekarang, peluang profit dan brand positioning teman-teman, brand walaupun personal brand, itu jauh lebih kuat daripada nunggu semua orang ikutan. Karena kalau udah semua orang ikutan akan saingannya susah sekali. Jadi kalau tunggu-tunggu doang, teman-teman cuma kebagian debunya doang. Jadi sekarang ini jendela emasnya. Kalau misalnya teman-teman terlalu cepat, marketnya tuh nggak siap. Kalau marketnya nggak siap, apa yang terjadi? Nggak ada duitnya. Karena orang nggak ngerti. Kalau misalnya orang nggak ngerti, itu orang nggak pengen beli dari kita. Mau jasa kita, kayak produk kita atau produk digital kita, itu orang nggak akan ada yang mau beli karena nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya udah diadopsi, udah mulai viral, udah mulai ngetrend di early adopter atau early majority, itu duitnya mulai banyak sekali. Itu banyak sekali duitnya, banyak sekali. Gitu. Jadi jangan sampai kelewatan lagi teman-teman. Oke? Nah, jadi dari dua framework itu kita bisa nyimpulin bahwa kalau waktu terbaiknya adalah untuk terjun ke dunia digital adalah ketika potensinya tahu masih panjang, which is kita masih panjang, ya kan? Insya Allah masih panjang potensinya, plus deadline itu sebentar lagi. Jadi kayak deadline kita udah tinggal berapa tahun lagi, tapi potensi kita masih panjang. Jadi kan kayak ya ngapain ditunda gitu? Harusnya teman-teman sekarang gitu loh. Ini berdasarkan data yang ngomong. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman masih sekarang ini, teman-teman insya Allah punya potensi yang sama kayak teman-teman di circle komunitas kita. Ya, teman-teman bisa lihat itu kita ada upload studi kasus sebelumnya itu baru 2 minggu lalu. Per detik ini ya kalau nggak salah, itu baru 2 minggu lalu. Jadi itu masih baru gitu. Dan juga di internal kita juga masih ada nih Mas Nasrul yang udah mulai pecah telur. Udah lumayan lah ya untuk seorang pemula dapetin 4 juta, 3 juta dalam sebulan, itu kan lumayan banget untuk tambahan gitu. Kalau misalnya ini kan, dan juga ini masih tahun pertama dia kali gitu kan. Jadi kalau misalnya udah tahun kedua, ketiga, kelima apalagi, itu ya insya Allah udah lebih banyak lagi duitnya. Jadi kalau tahun pertama aja bisa dapat segini, jadi kayak ngapain teman-teman tunda gitu loh. Oke, jadi ini pun masih baru saya. Oke, jadi itu ya tadi secret 1. Nah, secret kedua lah kita akan membahas prospektusnya gimana
ngumpulin uang dari kerjaan digital WFH, karena kita nggak mau dong teman-teman cuma dapetin gaji habis itu bayar tagihan semua, habis itu ya udah habis aja gitu, habis itu tunggu gajian berikut, kan nggak mau dong. Pasti pengen dong ada sisa-sisa buat ditabung dong. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin datanya adalah dari keseluruhan nilai transaksi itu tuh gede sekali. Itu tuh nilainya tuh triliunan. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2,9 triliun, itu gede sekali cash flow-nya. Perputaran uangnya itu sangat besar. Kalau teman-teman ngelihat ada kayak perputaran uang di dunia ini, teman-teman berdiri di tengahnya. Kenapa? Kalian tahu nggak mainan yang ditabung, terus di situ ada uang muter-muter, teman-teman suruh ngambil sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman bisa, itu buat teman-teman. Nah, itu kayak gitu. Perputaran uang tuh kayak gitu. Kita harus berdiri di tengahnya, terus kita saring semua duitnya. Itu kayak gitu. Nah, kalau lembaran duitnya makin banyak, kan lebih gampang ya ngambil duitnya. Kalau misalnya lembarannya cuma satu, kan susah banget nangkapnya. Nah, udah ada 2,9 triliun perputaran uangnya. Jadi kayak, ayolah, masa dari 2,9 triliun di orang Indonesia, masa sekedar 5-10 juta per bulan aja nggak dapat? Itu kan keterlaluan nggak sih? Jadi, kalau misalnya cuman 5 juta per bulan aja buat teman-teman, cengli nggak sih? Dan masih yang nggak dapat gitu loh. Jadi, kayak gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin juga, semua industri berdasarkan data ini, itu juga mereka itu selalu bergerak ke digital. Kenapa? Karena digital itu punya 3 leverage. Digital itu punya 3 privilege atau leverage. Yang pertama adalah kenyamanan karena semua orang sekarang pakai digital, kita pakai HP, kita pakai komputer, itu nyaman daripada kita harus keluar gitu. Kita bisa belanja online di sini, itu nyaman. Jadi semua industri, semua perusahaan pasti akan bergerak ke kenyamanan masyarakat, customer, klien, semuanya pasti kayak gitu. Dan mereka yang punya bisnis-bisnis, yang punya perusahaan, ya mereka juga pengen dong nyaman waktu kontrol timnya juga waktu lagi kerja juga pengen nyaman. Jadi semuanya tuh serba digital. Kemudian adalah kecepatan. Di digital semuanya cepat juga. Lu mau ngirim email cepat, lu mau bikin konten itu kan ibaratnya brosur juga. Kalau teman-teman pakai klinik, jualan jasa klinik itu pakai brosur satu-satu, itu kan panas gitu, lama, ngeprintnya lama, bayarnya mahal, lu ke jalan bagi-bagi. Tapi kalau pakai konten aja sekali upload udah bisa dapat berapa ribu views, itu berapa ribu lembar brosur gitu. Jadi kecepatan dan kehematan ya, of course. Konten sekarang gratis, teman-teman mau upload YouTube kayak gini juga gratis, mau ngupload apapun juga gratis. Jadi semua bidang, semua dunia ini pasti akan bergerak ke 3 hal. Kenyamanan, kecepatan, dan kehematan. Makanya itu AI itu merenggut banyak user browser yang tradisional. Browser Google. Itu ya kita teman-teman kalau misalnya riset buat jurnal deh, misalnya teman-teman yang skripsian, pakainya AI atau pakai Google? Pakai AI juga kan? Karena untuk ngumpulin referensinya tuh gampang. Nah itu, jadi bahkan dunia konvensional pun akan bergerak ke digital. Yang digital akan semakin digital lagi, akan semakin semakin efisien budgetnya, efisien waktunya, dan efektif pengerjaannya, kayak gitu. Jadi semua industri ujung-ujungnya akan digital, gitu. Jadi teman-teman yang ada di dunia konvensional, teman-teman pasti harus belajar digital. Oke, jadi kalau misalnya nih kita asumsi dulu, teman-teman pengen pindah ke digital, pengen punya tabungan dan investasi. Karena kalau cuman bayar tagihan juga, ya itu mah bukan goals, itu memang harus gitu. Jadi itu bukan goals, itu bukan cita-cita. Tapi cita-cita kita adalah kita pengen punya tabungan biar untuk dana pensiun kayak, untuk dana apa kayak, nikahan kayak. Ya itu adalah goalsnya, makanya ya kan. Nah makanya itu kalau misalnya teman-teman pindah ke digital, banyak sekali hal-hal yang bisa dihemat. Transportasi, makan di luar, hangout, acara ulang tahunnya teman sekantor, kayak gitu-gitu, itu bisa dihemat semua insya Allah ya kan. Jadi sedikit-sedikit bisa lah dihemat. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah di digital, leverage-nya tinggi, itu ya kayak tadi ya, masa dari perputaran uang segitu nggak dapat sih 5 juta, 10 juta. At least kalau setidaknya kalau teman-teman nggak keluar, nggak resign, which is kita nggak saranin resign ya, kita bukan career advice. Tapi kalaupun teman-teman udah punya gaji pokok dan itu udah cukup buat kehidupan, terus ditambah lagi dari digital, itu kan kayak yang dari digital misalnya dapat 5 juta ekstra. Ya udah, itu 5 juta udah tabungin aja semuanya, nggak usah dipakai lagi, nggak usah pakai jajan. Itu kan lumayan ya untuk dana apa kayak pensiun atau dana darurat. Jadi kita ilustrasi ya, kalau misalnya teman-teman compounding di dunia investasi kan teman-teman tahu compounding ya, misalnya compounding 8% per tahun lah misalnya. Kalau teman-teman nabung 2,5 juta per bulan aja selama setahun, itu kan
itu kan ya tadi ya, kalau misalnya teman-teman dapetin ekstra 5 juta, 2,5 jutanya lah at least tabung gitu atau investasiin. Itu berarti dalam setahun teman-teman kekumpul 30 juta. 30 juta kalau di compound 8% per tahun, itu dapat 31 juta, 300 ribu. Nah, kalau dikumpulin lagi di tahun kedua, itu kan jadi 60 juta tuh. 2 tahun jadi 60 juta. Compoundingnya meningkat ke 65 juta. Itu udah 5 juta profit loh. Dari awalnya profit 1,3, tiba-tiba profitnya jadi 6, tiba-tiba profitnya jadi 5,2. Itu kan kayak beda jauh banget kan. Compounding tuh segila itu. Jadi kalau misalnya teman-teman konsisten selama 5 tahun, dan apalagi ini kan per tahun per tahun itu kan 30 juta ya, 2,5 per bulan. Kayak yang tadi aku bilang, masa iya sih teman-teman setiap tahun skillnya nge-stuck? Pasti kan enggak dong. Pasti kan tahun pertama mungkin sedikit hasilnya, tapi tahun kedua, tahun ketiga udah mulai menghasilkan. Tahun kelima teman-teman udah jago, udah expert. Masa iya tetap 2,5? Pasti meningkat juga dong. Nah, itulah kenapa itu nilainya tuh sangat-sangat tinggi sekali untuk teman-teman tuh compounding hasil dari jualan produk atau jasa atau produk digital yang teman-teman nanti terjunin di dunia digital gitu. Oke, jadi step 1 teman-teman, jadiin pekerjaan digital itu sampingan dulu, itu boleh. Cek ombak ya, apalagi itu penting banget untuk tabungan, apakah nyaman. Jadi jangan cuma untuk biaya hidup doang atau lifestyle, tapi untuk tabungan dulu, apakah itu nyaman. Kemudian step kedua adalah kalau udah nyaman dan terbiasa, bisa mulai pertimbangin untuk all in kalau teman-teman udah pede. Oke, jadi contohnya kayak gini ya, kita juga praktekin kok. Setiap ya kita dapat juga penghasilan, kalau misalnya kita dapat penghasilannya, kita rotate gitu, kita rotasi ke investasinya kita juga. Jadi jangan dibuang-buang juga duitnya kalau misalnya udah menghasilkan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tadi ya dapatin ekstra aja, bukan duitnya mungkin tetap dari kantoran, nggak resign, nggak apa-apa, tapi setidaknya duit yang ekstra itu untuk investasiin, itu akan sangat-sangat menguntungkan dan teman-teman akan jadi lebih kaya daripada teman-teman sekantornya gitu. Jadi itu ya. Nah, sekarang secret ketiga adalah opsi WFH terbaik dan paling tinggi potensinya. Kita akan bocorin ya. Ini saya udah bikin table yang kita akan perbandingkan antara modal awal, kemudian jadi potensi income-nya berapa, kemudian ada skalabilitasnya gitu. Dan ini untuk cocok untuk siapa? Ini kan ada jenis pekerjaan ini kan banyak banget yang seperti yang aku bilang. Kita akan bahas satu-satu. Jadi ini by the way ini kita screenshot ya. Kita udah pernah bikin di mana, bisa kita screenshot, jadi gambarnya agak buram dikit. Tapi intinya adalah di sini ada dropship, content creator, produk digital dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita mau kalau kita lihat di sini, ini ada modal awal, artinya seberapa mudah masuknya, kemudian ada potensi income, kemudian ada skalabilitas. Skalabilitas itu adalah, jadi kan potensi income nih, income-nya misalnya potensinya 10 juta sebulan. Nah, skalabilitas itu maksudnya adalah bisa nggak dari 10 juta ditingkatin lagi ke 100 juta misalnya, tapi tanpa effortnya lebih. Itu namanya skalabilitas gitu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Enggak sih, kita nggak lihat satu persatu, tapi gampangnya gini. Teman-teman udah pasti terjun ke bidang yang modal awalnya tuh rendah, bahkan nol. Itu udah pasti. Kalau teman-teman punya modal banyak, ya boleh sih misalnya ke yang paling tinggi nih, ke software itu boleh sih. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ke software, itu potensi income-nya tinggi banget, dan skalabilitasnya sangat tinggi. Itu udah paling menguntungkan. Tapi biaya modal awalnya tinggi juga, karena bikin software tuh nggak murah. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman punya modalnya dan modalnya juga sesuai budget, ya boleh lah langsung ke sini, ya terserah gitu loh. Itu untung banget gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman nggak pengen pakai modal, ya teman-teman pilih yang ini aja, yang ijo-ijo ini udah aku tandain gitu. Oke? Jadi artinya kalau misalnya teman-teman pengen modalnya sedikit atau nol, teman-teman udah nggak usah lihat yang warna hitam, teman-teman lihat yang warna hijau aja yang di modal awal. Ya, ada konten, ada produk digital, affiliate, Shopee dan TikTok, ada freelance, ada copywriting, ada desain grafis, sama ada virtual assistant. Nah, teman-teman pilih dari 8 ini maunya yang mana gitu. Tapi tar dulu, jangan langsung masuk dulu. Kita lihat potensinya juga. Potensi income-nya, teman-teman lihat misalnya yang affiliate Shopee, itu rendah ke sedang. Oke, saya tahu memang ada affiliate Shopee yang misalnya sampai 100 juta, berapa ratus juta sebulan, saya tahu. Tapi saya tuh ngukurnya gini loh. Kalau teman-teman, kalau kita pengen ambil suatu profesi, jangan ambil yang ibaratnya tuh kayak, teman-teman bayangin deh, di situ tuh ada nggak sih orang kayanya?
Teman-teman bayangin deh, ada nggak orang kaya di Indonesia itu kaya dari affiliate Shopee? Ada nggak? Coba teman-teman pikir. Enggak kan? Kalau misalnya cuma ngumpulin kayak berapa ratus juta, fine. Tapi kan punya duit berapa ratus juta, 1 M, itu kan nggak serta-merta jadi kaya dong. Enggak dong, nggak sekecil itu angkanya. Jadi teman-teman, gampangnya aja pikirin, ada nggak orang yang kaya dari Shopee gitu, affiliate Shopee? Kayaknya enggak ya. Walaupun let's say affiliate TikTok juga mirip-mirip, cuman kayak setidaknya affiliate Shopee itu menurut saya affiliate Shopee itu agak boleh sih untuk duit sampingan, boleh sih tapi kalau untuk utama kayaknya enggak ya. Sebenarnya affiliate TikTok juga kalau misalnya untuk utama juga saya ragu sih, saya agak kurang suka. Cuman affiliate TikTok lumayan juga. Jadi affiliate Shopee sama TikTok tuh 11-12 lah buat saya. Nah, tapi kita lihat yang lain-lainnya ya. Yang lain-lain ini udah terbukti dari saya ngomong terbukti itu dari saya pernah ngelihat orang ngelakuin ini untuk kehidupan. Jadi makanya tadi kayak Shopee dan TikTok, saya nggak ngelihat itu sebagai orang pernah orang tuh kehidupannya pakai affiliate Shopee dan TikTok tuh agak kayaknya enggak deh. Kecuali kalau teman-teman brand ownernya, iya. Tapi kalau misalnya affiliate Shopee dan TikTok ya paling maksudnya gini loh, jangka panjang gitu loh. Jangka panjang ya mungkin untuk berapa bulan atau 1 tahun oke lah hidup dari affiliate Shopee atau TikTok, iya bisa. Tapi untuk jangka panjang gitu loh, apakah iya gitu? Tapi kalau misalnya yang lain-lainnya ini udah proven gitu. Freelance, paid ads, terus misalnya produk digital, saya juga dari produk digital berkali-kali gitu, udah berapa tahun. Content creator, saya juga di content creator juga udah berapa tahun juga. Jadi ini tuh yang udah terbukti bisa menghidupi gitu. Oke, jadi teman-teman mau dong pilihnya yang hijau juga. Jadi artinya kalau misalnya kayak affiliate Shopee dan TikTok, misalnya di sininya hijau tapi di sininya hitam, ini affiliate TikTok anggap aja hitam deh ya. Kalau misalnya di sini hijau tapi di sini hitam, ya jangan dong gitu loh, jangan. Jadi pilih yang hijau juga. Artinya teman-teman pilih yang hijau ke hijau. Dari konten ke sini hijau, ini hijau ya kan? Artinya ini peluang. Artinya sisanya itu di blacklist. Udah kita nggak anggap. Oke? Berarti sisa desain grafis, copywriting, freelance, terus produk digital sama konten. Udah itu doang. Oke? Nah, kemudian yang ketiga adalah skalabilitasnya. Skalabilitas teman-teman pasti pengen yang hijau juga, udah nggak mungkin. Karena namanya bisnis atau kita kerja lepas sendirian, itu udah pasti kita pengen bisa scale. Karena duitnya tuh banyak di situ. Oke? Jadi pilih yang hijau juga. Oke? Nah, tapi ada pengecualian untuk skalabilitas. Kalau teman-teman pilih yang misalnya freelance nih, ini kan hijau ke hijau tapi habis itu hitam kan, itu masih boleh dipilih. Jadi itu nggak di blacklist. Oke, jadi teman-teman yang mau mulainya, oke saya maunya freelance dulu deh, freelance service dari nol, dari hijau ke hijau ini oke, tapi mungkin memang nggak bisa di scale karena kan kita terbatas doang megang klien karena cuma punya 2 tangan, kita nggak bisa megang 100 klien gitu. Jadi tapi masih oke gitu. Nah, tapi suatu saat kita bisa pindah ke hal yang skalabilitasnya tuh hijau juga. Jadi kalau teman-teman pengen ke hijau di skalabilitasnya, teman-teman bisa pindah jalur. Jadi misalnya dari konten, misalnya dari freelance, dapat ini kan modal 0 kan. Abis itu teman-teman masuk di situ dapat penghidupan. Nah, kalau teman-teman pengen scale, teman-teman harus ngumpulin modal dulu di sini, kumpulin terus modalnya, baru pindah ke tempat lain yang ada skalabilitasnya. Misalnya pindah ke software, ini udah ada modal gitu, udah dari freelance modal kumpulin, tabung semua, bikin software, abis itu jualan software di sini. Nah, akhirnya di sini jadi hijau. Kayak gitu. Jadi boleh pindah jalur. Tapi teman-teman, kalau pindah jalur itu akan lebih repot pasti. Karena teman-teman harus belajar lagi kan, dari freelance tiba-tiba belajar software gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi bagus juga, lebih bagus banget kalau misalnya teman-teman dari awal sampai akhir itu udah langsung hijau semua. Itu bagus sekali, kayak konten dan produk digital. Jadi kalau saran saya, pilih yang dari hijau sampai ketiganya hijau gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa juga, hijau hitam, tapi abis itu dia pindah ke hijau terus pindah hijau gitu. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dari awal sampai akhir hijau terus di tempat yang sama, ya teman-teman cuma punya 2 pilihan, punya konten dan produk digital. Tadi yang affiliate TikTok kita nggak anggap ya, kita nggak anggap.
tapi yang konten dan produk digital. Jadi teman-teman cuma punya dua pilihan, pengen jadi content creator atau produk digital seller. Which is kalau misalnya teman-teman jadi produk digital seller juga, teman-teman bisa sekaligus jadi content creator juga, jadi dapat double. Oke? Dapat double. Nah, saya sendiri pilih yang ini, yang dua ini. Makanya itu saya ada di bidang ini, saya nggak ada di bidang lain. Tapi perlu diperhatiin, bukan berarti saya, oh ini mah Gusti emang apa ya, pengen jualan aja gitu. Jadi giring opini, enggak. Tapi justru karena saya tahu ini, jadi saya pilih produk digital gitu. Jadi bukan karena saya udah ada di produk digital terus saya bikin kayak gini seolah-olah giring opini, enggak. Justru karena ini akhirnya saya di dunia produk digital dan konten gitu, karena leverage-nya paling tinggi. Nggak pakai HPP, bisa jual berkali-kali, cuman pakai biaya marketing doang. Itu pun kalau misalnya bayar iklan. Kalau misalnya pakai organik itu nggak ada biayanya sama sekali loh untuk jualan produk digital gitu. Jadi apalagi content creator itu udah gratis banget, bikin kerjaan kayak gitu kan, itu udah totally gratis. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak pilih yang konten dan produk digital. Walaupun terserah sih mau pilih yang lain, terserah, tapi kalau saya saran sih pilih dua ini, karena dari awal ke akhir itu udah skalabilitasnya tinggi banget tanpa modal yang banyak gitu. Oke, jadi rekomendasi saya adalah konten dan atau produk digital, tapi saya saranin dua-duanya. Oke, jadi ya ini contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman affiliate Shopee, ya terserah sih. Tapi kalau teman-teman jualan produk digital, insya Allah hasil segini tuh udah bersih semua gitu. Kecuali teman-teman pakai iklan ya, mungkin dipotong iklan aja. Tapi kalau misalnya Shopee itu, itu berapa ya? Komisinya tuh ya teman-teman tahu lah ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih suka produk digital. Oke? Nah, sekarang kita pengen bahas mindset, karena aku tahu setelah di bagian kayak gini pun biasanya orang akan tetap ada kayak alasan-alasan kayak tapi gue begini. Jadi kita pengen bahas mindset. Mindset satu, ini yang paling umum ya. Mindset satu yang paling umum adalah takutnya nggak bisa atau skill gue belum cukup. Padahal kalau teman-teman mainan produk digital, ini kita ngomongin produk digital ya, karena kita asumsi teman-teman mengambil opsi yang produk digital dan konten. Jadi mindsetnya adalah kalau misalnya teman-teman takut nggak bisa, ya ini salah satu member kita di circle kita juga, dia cuma jualan pengalaman doang untuk jadiin produk digital gitu. Dia bilang, saya boleh minta masukan untuk kontennya ebook saya ini mengenai morning routine, pembahasannya pun manfaat, metode, dan lain-lain berdasarkan pengalaman pribadi, akunnya TikTok dan IG. Kayak gitu ya. Jadi dia sendiri pun cuma dari pengalamannya doang. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya pengalaman ini juga, morning routine, udah gitu doang, habis itu dijual. Itu kan sangat-sangat enak ya. Gitu. Jadi tanpa expert pun bisa. Oke? Mindset kedua adalah kalau teman-teman merasa kayak gue pemula banget, nggak tahu nih gue cocok gak sih mainan produk digital atau konten. Jawabannya lah cocok. Lah ini nih. Ini salah satu kenalan saya. Ini dia juga lagi kerja tuh. Dia lagi kerja. Saya tahu dia kerja untuk siapa, saya tahu. Saya tahu perusahaan yang dia kerja di mana tuh, saya tahu. Tapi dia banyak yang chat gitu. Jadi bisa gitu. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman pun nggak resign, pengen jadi uang tambahan dulu, itu boleh. Cek ombak dulu, itu boleh gitu. Jadi bisa sambil kerja dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi-lagi ya, kalau misalnya teman-teman lagi di posisi lagi di tren yang sekarang, teman-teman bisa ngetes gini nih. Coba teman-teman keluar rumah ya, temuin 10 orang yang acak, 10 orang yang random ya, tanyain deh, Mas atau Bu, main konten atau produk digital atau affiliate, ini terserah teman-teman tanya yang mana terserah. Bu, main konten nggak? Atau kayak Pak, Mas, mainan konten nggak? Atau mainan produk digital nggak? Mainan affiliate gitu-gitu nggak? Kalau jawabannya itu 7 sampai 8 lah minimal, dari 10 orang belum melakukan atau bahkan belum ngerti sama sekali, artinya kalian masih ada kesempatan banyak curi start. Makanya itu saya bilang kita masih ada di bagian early adopter atau early majority. Kita belum late, kita belum terlambat. Karena orang tuh sudah tahu, orang tuh udah banyak yang tahu apa itu konten, apa itu affiliate. Kecuali produk digital, banyak orang juga belum tahu sih. Jadi kayak kita masih early banget gitu loh. Kita masih cukup early untuk teman-teman masuk, masih cukup awal untuk teman-teman masuk, potensinya masih ada gitu. Jadi itu cara saya mengukur. Teman-teman tinggal tanya aja, lu mainan nggak produk digital? Enggak, gue nggak main. Ya artinya kan dia bukan kompetitor dong. Bayangin, kompetitor kita tuh sesedikit itu gitu, sesedikit itu. Tapi kalau misalnya teman-teman jualan misalnya F&B gitu, makanan di pinggir jalan, teman-teman tanya deh,
pernah jualan makanan nggak? Pernah jualan makanan nggak? Pernah gitu ya. At least setidaknya pernahnya tuh iseng-iseng lah, bukan kaki lima, tapi ya banyak kan, nggak banyak kan juga sih, mungkin kayak cukup banyak lah yang pernah gitu loh. Tapi kalau produk digital, konten, itu kan orang masih kayak, iya saya tahu sih, tapi saya belum sih gitu. Jadi artinya apa? Pesaingnya masih sedikit. Makanya itu teman-teman masih punya kesempatan, masih ada di area naik. Sebelum dia turun, tapi teman-teman masih naik gitu. Jadi setidaknya uangnya masih ada. Oke? Jadi itu aja teman-teman roadmap-nya. Mudah-mudahan udah tergambar. Sekarang waktunya action. Tapi saya tahu, walaupun teman-teman udah tahu nih dan pengen banget action, saya tahu nggak semua orang tuh tahu secara teknisnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu bagus ya, itu bagus banget gitu. Jadi contohnya aja kalau misalnya dari 10 kali percobaan itu berapa kali yang berhasil gitu. Teman-teman coba deh pikir udah berapa kali nyoba, atau bahkan belum nyoba sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah nyoba 10 kali, udah berapa kali yang berhasil gitu. Jadi tanya aja sama diri sendiri, jujur aja. Kalau teman-teman nggak bisa sampai 10 kali berhasil, bukan 10 kali berhasil, maksudnya dari 10 kali percobaan belum ada yang berhasil, ya berarti teman-teman jujur aja, teman-teman punya ilmunya apa enggak. Kalau misalnya belum punya ilmunya nggak apa-apa, tapi belajar gitu. Ya kayak circle internal kita juga semuanya tuh pemula. Kayak saya tahu Mas Zainal gitu, ya kan dia habis closing lagi nih, alhamdulillah. Lumayan banget gitu ngumpulin uang-uang segini tuh lumayan banget gitu. Yang mana itu lama-lama bisa membukit ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, itu bener banget gitu. Jadi belajar dari sekarang gitu. Jadi kuncinya itu kalian tuh harus tahu cara cari gimana caranya mencari potensi produk atau jasa yang trennya sekarang itu lagi naik gitu. Harus dijual di tren sekarang gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu gimana cara taunya adalah dengan edukasi diri gitu. Harus edukasi, atau kalau teman-teman nggak pengen capek-capek ya teman-teman bisa juga nempel ke orang yang udah punya ilmunya, yang udah praktisi gitu. Bisa dari komunitas mana, atau dari mentoring mana, workshop atau kelas mana, itu terserah. Mau di tempat lain terserah, mau di tempat kita juga boleh gitu, di program SMM itu juga boleh gitu. Jadi teman-teman bisa nempel gitu, jadi biar cepet. Jadi cuman 2 hal itu doang teman-teman bisa menginvestasikan untuk edukasi diri. Mau belajar otodidak boleh, atau nempel ke orang yang udah berpengalaman juga boleh, biar lebih cepat, biar apa ya, teman-teman nggak melakukan kesalahan yang kita alamin. Teman-teman bisa nempel ke kita gitu. Jadi kalau di luar 2 hal itu udah pasti salah, karena nggak ada lagi di luar itu gitu, udah nggak ada jawaban lain. Kenapa? Karena coba aja dari semua yang teman-teman pernah tonton, misalnya saya pernah kok nonton di YouTube, saya mendingan nonton di YouTube aja gratis, saya mendingan cari pakai AI aja gratis. Ya coba aja mana hasilnya gitu. Saya kadang-kadang juga suka kayak gitu tuh, kalau misalnya ada orang kayak ngapain bayar gitu, mendingan gua cari di AI aja gratis. Loh yaudah coba aja mana hasilnya gitu. Bisa nggak? Jangan-jangan ya AI itu bisa, by the way AI itu bisa banget. Tapi kalau lu nggak tahu cara pakai AI-nya, atau lu nggak tahu cara memonetisasi atau menguangkan AI-nya, ya lu nggak akan bisa juga. Jadi percuma. Oke? Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, pertama, sekarang itu waktu terbaik untuk teman-teman curi start. Dan uang hasil bisnis digital itu digunain dulu untuk nabung atau investasi. At least untuk dana darurat atau dana apa. Yang penting-penting itu dikumpulin dulu untuk asuransi, untuk apalah itu ya kan. Itu kumpulin. Kemudian ketiga lah, pilih jalur yang modalnya minim, potensinya tinggi, plus bisa di scale up langsung. Yang mana tadi cuma ada 2 ya, antara konten atau enggak produk digital, antara 2 itu doang. Jadi itu ya teman-teman, good luck. Waktu teman-teman nggak lama untuk edukasiin diri sendiri, untuk terjun ke dunia digital. Atau enggak teman-teman kalau misalnya pengen cepat ya, tinggal teman-teman bisa nempel ke orang yang udah punya pengalaman, dan kita juga punya komunitas atau circle kita sendiri. Jadi teman-teman bisa nempel ke kita juga. Kalau misalnya teman-teman mau, ada di link di bawah teman-teman, untuk teman-teman bisa bisa ikutan sama kita di SMM. Itu boleh banget, atau teman-teman di tempat lain itu terserah lah gitu. Jadi tapi intinya teman-teman bisa nempel sama kita. Dan ya udah, semoga video ini membantu, edukasi ini membantu, dan kita ketemu di lain waktu.